Belajar fungsi if majemuk pada aplikasi Excel. Ini adalah contoh kasus yang saya tampilkan adalah di sini ada nama siswa dan ada nilai penilaian harian yang diperoleh. Di mana di sini ada ketentuan soal grade A itu diterima apabila nilai siswa di antara 90 sampai 100. Grade B dari nilai 80 sampai 89. Grade C dari nilai 70 sampai 79. Grade D dari nilai 60 sampai 69 dan di bawah atau kurang dari 60 mereka akan mendapatkan nilai atau grade E. Sedangkan untuk ketuntasan di sini jika nilainya lebih besar dari 78 maka dia dianggap lulus, lebih besar sama dengan 78. Dan sebaliknya jika di bawah dari 78 siswa tersebut dinyatakan remedi. Nah, sekarang bagaimana cara mencari grade siswa tersebut? Grade itu bisa kita peroleh dengan menggunakan fungsi if. Caranya adalah untuk lebih gampangnya kita insert function di simbol fx. Kemudian kita pilih if. Cara yang pertama saya lakukan adalah untuk memudahkan kita hanya menggunakan kotak dialog saja tanpa menuliskan secara rinci rumus dari if majemuk tersebut. Nah, yang pertama, kita akan memasukkan logical test-nya. Yang menjadi acuan adalah pada nilai. Nah, jika nilai atau D4 itu dia dianggap lebih besar sama dengan 90 di ketentuan 90 sampai 100, dia akan memperoleh grade A. Value if false atau pernyataan yang salah, sedangkan pada ketentuan dilihat masih ada grade B, grade C, grade D, dan grade E. Maka disinilah fungsi dari if majemuk. Value if false itu ada if lagi. Dengan cara kita mengklik di sebelah ujung kiri, posisikan di sini, klik if. Maka akan menemukan fungsi argumentasi atau kotak fungsi yang baru. Kita pilih lagi. Jika nilai itu lebih besar sama dengan 80, maka nilainya adalah B. Kemudian masih ada grade untuk C, D, dan E. Kemudian kita pilih di sini if lagi. Jika nilai itu lebih besar sama dengan 70 itu maka nilainya adalah C. If lagi jika nilai lebih besar sama dengan 60 itu nilainya adalah D. Dan yang terakhir adalah E. Di luar itu. Maka nilai yang muncul adalah A. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini adalah nilai yang diperoleh. Bisa saja kita di sini mengasumsikan bahwa nilai ini adalah 50. Maka nilainya adalah E. Ini adalah cara yang lebih mudah kita gunakan tanpa harus mengetikkan secara manual fungsinya. Ini cara yang pertama. Kalau seandainya kita bisa membuat cara yang kedua dengan menuliskan manual, caranya adalah seperti ini. Di sini saya contohkan. Berarti kita membuat sama dengan if tab, biar gampang. Perhatikan pada penulisan rumus di bawah ini. Biasanya setiap office itu berbeda, ada yang menggunakan separator atau pembatas berupa tanda koma atau tanda titik koma. Kalau di sini diperlihatkan ini dia menggunakan pembatasnya adalah titik koma. If nilai
lebih besar sama dengan 90.2, maka akan muncul value if true yang diboldkan atau ditebalkan. Jika nilai lebih besar sama dengan 90, maka grade yang diperoleh adalah A. A tersebut merupakan ciri dari karakter, maka pada Excel digunakan tanda petik 2. A besar, petik 2 lagi, pembatas separatornya titik koma. Kita tulis if lagi, kemudian di tab nilai lebih besar sama dengan 80.2 petik B, titik koma, if lagi, nilai lebih besar sama dengan 70, dia akan memperoleh grade C. Titik koma lagi, if nilai lebih besar sama dengan 60, dia akan memperoleh nilai D. Di luar itu pastilah nilainya adalah E. Kurung tutup. Berarti ini baru satu if-nya. Yang paling belakang kita kurung tutup lagi if di grade C. Kurung tutup lagi di grade B dan kurung tutup lagi di grade A. Enter. Kan nilainya pun akan sama. Cuman proses pembuatannya saja yang berbeda. Jadi silakan boleh ditentukan untuk proses penggunaannya apakah dengan menggunakan kotak dialog atau dengan mengetikkan sendiri rumusnya. Itu dipersilakan. Kemudian kita menuju ke ketuntasan. Nilai lebih besar sama dengan 78, maka dianggap lulus. Sedangkan nilainya kurang daripada 78, itu artinya remedi. Kalau dilihat dari soal, di sini hanya ada 2 perbandingan, lulus dan remedi. Maka yang digunakan adalah tetap menggunakan rumus if, namun if-nya adalah tunggal. Bagaimana cara mencarinya? Kemudian dari fx kita pilih if, jika nilai lebih besar dari 78, maka dia akan lulus. Setelah itu di luar lulus berarti dia adalah remedi. Kita okekan saja. Secara langsung sudah keluar. Nah, inilah hasilnya. Ini pun fungsi if yang tunggal ini kita bisa gunakan cara mengetikkan rumusnya secara manual. Jadi dipersilakan lebih enak menggunakan cara yang seperti apa. Oke, cukup mudah bukan? Jadi fungsi if ini sangat perlu kita gunakan untuk mempercepat dalam proses memberikan keterangan pada data yang kita miliki dalam jumlah yang banyak. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video yang lain.